Sejumlah elemen masyarakat beramai-ramai berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Lantas, saudara, efektifkah bantuan langsung tunai yang disalurkan pemerintah untuk bantalan kenaikan BBM? Bersama Freddy Cahya, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kenaikan harga BBM bersubsidi mematik gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka menolak harga BBM naik karena membuat perekonomian semakin sulit setelah dihantam pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana masyarakat melihat kebijakan ini? Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Hasto Aji, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi selengkapnya. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi akhirnya tidak bisa dihindari di area Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM bersubsidi kecewa dan marah. Mereka akhirnya merangsek dan terpaksa berbenturan dengan petugas kepolisian setelah sebelumnya melewati 2 lapis kawat berduri. Tidak hanya di ibu kota, aksi juga berlangsung di sejumlah daerah di tanah air, mulai dari yang paling barat di Aceh hingga wilayah Indonesia Timur. Bahkan di Aceh, polisi terpaksa menyemprotkan air dengan water cannon untuk membubarkan mahasiswa yang berusaha masuk ke gedung DPRK setempat. Sedangkan di Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah mahasiswa yang tengah berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM mengadang rombongan mobil wakil presiden saat melintas di Simpang 4 Caritas. Menurut polisi, aksi mahasiswa sudah mengganggu ketertiban para pengguna jalan, sehingga 8 orang diamankan karena diduga sebagai provokator. Sementara mahasiswa di Banten sengaja menuliskan penolakan kenaikan BBM di tubuhnya. Mereka juga menampilkan aksi teatrikal sebagai sindiran karena mayoritas wakil rakyat tidak terdengar memperjuangkan nasib rakyat yang hidupnya semakin sulit dengan kenaikan harga BBM. Saking kesalnya, mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan sampai memblokade jalan saat berunjuk rasa. Mereka juga menyandera sebuah truk kontainer sebagai bentuk protes. Pemerintah berdalih, kenaikan harga BBM bersubsidi terpaksa diambil karena beban APBN sudah sangat berat menanggung subsidi hingga mencapai 502,4 triliun rupiah. Untuk itu, Pertalite yang awalnya Rp7.650 kemudian dinaikkan menjadi Rp10.000 per liter. Begitu juga dengan solar yang naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax non-subsidi melonjak dari Rp12.500 ke Rp14.500 per liter. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5
triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan itu akan meningkat terus. Penjelasan pemerintah tidak serta-merta mudah bisa dipahami masyarakat. Terlebih, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sudah terlebih dahulu naik. Begitu juga dengan tarif angkutan umum. Para sopir terpaksa menaikkan ongkos meski Organda belum resmi mengumumkan perubahan tarif. Bahkan, nelayan di berbagai daerah kini tidak lagi berani melaut karena harga solar yang melonjak. Ikan yang didapat tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Kalau penjualan ikan sendiri ya adalah, cuman kan itu kan perbandingannya nggak sesuai gitu lah kan, nggak ketutup. Sulitannya emang sulit kan, sekarang solar juga kan agak sulit turunnya juga kan. Kalau bagi para nelayan kan. Kan berarti bensin Pak, kalau bensin dulu masih 76 ya kan standar. Ini udah 10.000 dari bensinnya udah ketahuan. Jadi naikin kan kita buat nambah beli bensin aja gitu doang. Kalau setoran itu pun nggak turun. Keberatan banget, apalagi hidup kayak saya ini kan susah. Mana punya tanggungan anak masih nyusu, belum mikirin buat biaya sekolah. Ya kalau bisa jangan dinaikin, tolonglah yang jadi punya pangkat gede turun sendiri, ngelihat kondisi yang kecil-kecil di bawah. Setuju aja ya, soalnya kan ya memang kita mestinya harus naik, itu kan yang terbaik kali buat pemerintah kan, mereka lebih mengerti gitu kan solusi yang terbaik. Ya kita sih cuman berharap biarnya kedepannya lebih membaik saja. Kebetulan kalau kita naik motor itu lumayan sendiri biayanya gitu, jadi agak besar ya kan. Apalagi sekarang Pertamax juga naik juga, Pertalite dinaikin jadi 10.000, lumayan besar juga sih. Berdampak bagi kita yang penghasilannya pas-pasan. Untuk membantu masyarakat kecil yang terdampak kenaikan BBM, pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai. Namun, ironisnya, tidak semua warga miskin terdata sebagai penerima BLT. Sebagai bantalan atas kenaikan harga BBM, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 per keluarga. Mekanisme penyalurannya dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama di bulan September sebesar Rp300.000, sedangkan tahap kedua diberikan pada bulan Desember dengan besaran yang sama, Rp300.000. Total ada 20,65 juta keluarga yang menerima BLT. Untuk itu, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp12,96 triliun. Namun, BLT bukanlah satu-satunya skema perlindungan sosial yang diterima warga. Pemerintah juga memberikan bantuan kartu sembako sebesar Rp200.000. Dengan begitu, setiap warga penerima manfaat yang terdata menerima uang tunai Rp500.000 dalam setiap tahap. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Program bantalan yang diluncurkan pemerintah boleh jadi mengurangi beban masyarakat. Namun tidak sedikit yang meragukan program ini tepat sasaran. Mereka khawatir selain menurunkan daya beli, kenaikan harga BBM juga membuat jumlah warga miskin bakal terus bertambah. Tapi kalau BLT itu sendiri ditransfer ke daerah-daerah, kemudian disalurkan melalui tangan petugas-petugasnya, itu kayaknya sih nggak nyampe itu. Hanya nyampe tapi sebahagian, tidak full gitu. Misalnya dapat 300, yang nyampe paling cuma 150-200. 100 itu nggak tahu kemana. Tapi kalau ditransfer langsung ke rekening si penerima manfaat, itu saya dukung. Saya rasa kurang membantu juga ya, karena dari kenaikan ini kalau BLT-nya sebesar berapa? 600.000 ya kalau nggak salah. Itu kayaknya kurang mencukupi juga gitu ya, tidak setimpal gitu sama yang dibutuhkan dalam keseharian ini gitu. BLT itu sangat setuju saya, asal BLT-nya itu diikuti oleh digitalisasi, sehingga digitalisasi ini bisa mensupport tepat sasaran. Katakanlah nanti BLT-nya itu frekuensinya orang yang miskin sebelah mana seperti apa, dengan digitalisasi tentunya bisa dibantu. Jangan cuma yang punya rumah, punya kendaraan, punya kerjaan dapat dana bansos, dana ini itu. Kita yang
Ya Allah, boro-boro bansos, terus BLT kayak apa kayak enggak sama sekali. Tolong lihat kami lah. Pemerintah harus mengirim utusannya ke setiap desa-desa dulu. Tadi data setiap keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang menetap atau kurang itu. Nah nanti kalau sudah akurat datanya bisa disalurkan ke pemerintah pusat seperti itu. Yang namanya bantuan sosial itu per orang, per kepala. Jadi berapa orang di dalam keluarga itu tidak masalah. Yang penting setiap orang dibantu 150.000 per orang, bukan per kakak. Nah itu jadi masalah di situ Mbak. Sehingga akhirnya bantuan sosial itu memang tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Tapi itu semuanya kan datanya nggak jelas Mbak. Terutama yang BSU. Apa sih orang Indonesia yang gajinya di bawah 3,5 juta itu berapa? Itu kan datanya nggak ada. Sedangkan yang BLT saja akurasi datanya masih dipertanyakan. Pemerintah itu jangan kemudian hanya memanfaatkan data yang ada di Kemensos itu, bansos itu gitu loh. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Bansos itu kaitannya dengan dampak COVID. Kemudian kalau ini kan harusnya bansos bantalan sosial ini kaitannya dengan kenaikan BBM. Harusnya dibikin yang berbeda. Agar subsidi tidak terus-menerus membengkak, pemerintah seharusnya memiliki solusi jitu terkait pendistribusian BBM subsidi. Jangan sampai BBM bersubsidi terus-menerus dinikmati oleh kalangan mampu, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Hasto Aji pamit undur diri. Salam SCTV.